30 settingan terbaru agar baterai health iPhone teman-teman tidak cepat turun alias awet banget. Apabila teman-teman memiliki HP iPhone baru dan levelnya masih 100%, itu akan terus bertahan sampai setengah tahun atau lebih. Jika teman-teman beli HP second, level baterainya 80 akan terus bertahan sampai 6 bulan atau lebih. Langsung aja caranya gimana? Tentu saja yang pertama teman-teman harus menyamakan bahasa iPhone dengan bahasa iPhone Mimin. Mimin menggunakan bahasa Indonesia, sebaiknya ganti dengan bahasa Indonesia. Di pengaturan umum, klik bahasa dan wilayah. Klik di sini pilih bahasa Indonesia. Hal ini agar memudahkan teman-teman dalam memahami tata letak menu mana yang diaktifkan dan mana yang tidak diaktifkan. Sehingga sangat-sangat mudah dipahami. Oke? Jika sudah, mari kita langkah pertama agar baterai kita tidak cepat turun dan juga tahan lama. Saya urutkan dari cara yang terpenting ya teman-teman. Pokoknya teman-teman tonton sampai selesai, jangan sampai di skip-skip. Ya, semuanya harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, aktifkan mode malam atau dark mode. Caranya gimana? Teman-teman geser di menu control center atau menu bar, tahan bagian brightness ini dengan lama. Tuh, ketika sudah ditahan maka akan muncul mode gelap. Bisa dinyalakan, bisa dimatikan teman-teman. Tuh, kita mode gelapnya nyalakan saja. Atau teman-teman bisa langsung munculkan mode gelap di sini, di daerah control centernya. Caranya teman-teman pergi ke pengaturan. Setelah itu kita cari pusat kontrol atau control center dalam bahasa Inggris. Klik saja. Habis itu kita tambahkan mode gelap plus. Klik plus, maka akan muncul di sini. Karena akan muncul di sini juga akan muncul di sini teman-teman. Lokasinya di mana? Kita cari lokasinya di sini ya, di bawah. Aku cari di mana? Kita hilangkan dulu aksesoris rumah ini biar enak. Nah, kontrol rumahnya kita hilangkan. Nah, ini lokasinya ya teman-teman ya. Apa fungsi mode malam? Fungsi mode malam ini sangat berpengaruh dalam urusan daya baterai. Cara yang kedua, jika nomor telepon teman-teman tidak terlalu penting dan di rumah kalian ada WiFi, sebaiknya jadikan mode pesawat saja. Boom. Setelah mode pesawat, kita sambungkan WiFi. Boom. Karena jaringan seluler itu akan terus mengambil daya baterai teman-teman, sehingga cepat habis. Apalagi teman-teman berada di wilayah yang tidak stabil sinyalnya, di atas gunung, bukit, atau di pedalaman. Ini sangat-sangat menguras baterai sehingga cepat habis. Yang nomor 3, matikan pengaturan cahaya atau brightness otomatis. Ini kan otomatis nih pencahayaannya. Jika kita di dalam ruangan yang gelap, dia akan semakin meninggi. Jika ruangan yang terang, dia akan semakin merendah. Maka sebaiknya kita matikan otomatisnya. Caranya yang pertama, kalian pergi ke pengaturan. Yang kedua, kalian pergi ke aksesibilitas. Setelah itu kalian klik layar dan ukuran teks. Nah, di bagian inilah yang paling bawah, kecerahan otomatis kalian matikan. Di sini ada keterangan, jika kecerahan otomatis dimatikan, masa pakai baterai dan kinerja jangka panjang dari layar dapat berpengaruh. Tuh, sangat berpengaruh teman-teman apabila kita mematikan kecerahan otomatis. Yang berikutnya, apa yang harus kita matikan? Nah, ini nomor 4 ya teman-teman. Nomor 4, matikan True Tone. Apa itu True Tone? True Tone adalah kondisi di mana layar HP iPhone kalian dapat menyesuaikan lingkungan. Misalnya di lingkungan sekitar agak gelap, maka True Tone akan bekerja layar iPhone kalian lebih warm atau lebih hangat, kekuning-kuningan. Jika cerah, maka layar iPhone kalian akan otomatis menjadi kebiru-biruan atau cold, ya, dingin. Maka sebaiknya kita matikan saja. Cara mematikan, kita tekan lama seperti tadi, brightness-nya tekan lama, lalu matikan True Tone yang ada di sini. Nah, ini menyala, kita matikan. Tadi di posisi HP saya sudah mati ya, jadi kita matikan saja. Sudah teman-teman, itu cara yang keempat. Cara yang kelima, agar baterai iPhone kalian tahan lama, terus 100%, uninstall aplikasi yang tidak digunakan ya. Kita buang aplikasi yang tidak terpakai di sini. Misalnya di sini ada aplikasi apa?
buku. Apakah teman-teman sering menggunakan aplikasi buku di iPhone ini? Jika tidak, kita buang saja. Klik lama dan hapus aplikasi. Boom. Kita hapus aja aplikasi yang tidak bermanfaat karena ini sangat mempengaruhi kesehatan baterai kalian. Selanjutnya ada banyak banget ini aplikasi-aplikasi di perpustakaan. Kalian hapus-hapusin saja yang tidak terpakai ya. Misalnya nih, KineMaster 5 sudah punya yang terbaru. Kita hapus aplikasinya, boom. Sudah terhapus ya. Cara yang keenam, sebaiknya kita matikan background aplikasi yang ada di iPhone. Karena ini sangat menguras baterai dan mempengaruhi kesehatan baterai iPhone kalian. Yang pertama, pergi ke pengaturan. Menuju ke pengaturan umum, dalam bahasa Inggris general. Boom. Setelah pergi ke pengaturan umum, kalian cari yang tulisannya segarkan app di latar. Ini kalau dalam bahasa Inggris background apps fresh gitu ya kalau nggak salah ya. Kita klik aja, klik gitu ya. Nah, ini matikan. Di sini tertulis izinkan app menyegarkan konten saat terhubung ke WiFi atau seluler di latar belakang. Mematikan aplikasi dapat membantu menghemat masa pakai baterai. Tuh, udah dikasih tahu guys, kita matikan dapat membantu masa hemat pakai baterai kita. Wow, udah dimatikan ya. Fix ya, ini matikan semuanya ya. Jadi tidak ada lagi background aplikasi. Cara yang ketujuh adalah matikan backup iCloud yang ada di profil settingan. Kita kembali lagi biar enak. Kita ke pengaturan lagi. Habis itu kita ke profil Apple kita. Habis itu kita klik bagian iCloud. iCloud cadangan kita matikan saja teman-teman. Oke, cara yang berikutnya, matikan backup foto yang berada di sini. Ini masuk ya. Jadi kita matikan juga backup foto. Boom. Kenapa kita harus mematikan backup foto iCloud ini? Karena ini terus bekerja ketika ada foto baru, otomatis akan terhubung ke iCloud. Ini sangat-sangat menguras baterai dan mempengaruhi kesehatan baterai kalian. Udah paham ya? Di sini bisa kita matikan yang tidak penting, misalnya kalender, pengingat, kita matikan saja. Kemudian ada juga kalau catatan itu penting teman-teman, karena bisa jadi iPhone kita restart karena salah password. Nah, di situ kita masih bisa menyimpan catatannya. Saham, Safari, ya Safari juga kita matikan. Home, kesehatan, dompet. Ini dompet juga jangan kepake. Siri kita matikan aja ya teman-teman. Kemudian yang kira-kira tidak terpakai kita matikan saja. Cuaca, Shopee, Telegram. Ya udah itu teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Kita matikan yang tidak penting, akan menghemat daya baterai teman-teman. Cara yang kesembilan, matikan data pengguna yang tidak penting. Kita kembali lagi ke pengaturan, boom. Habis itu kita pergi ke seluler, boom. Kita matikan data-data yang tidak penting di sini ya. Karena setiap aplikasi ini memakan data-data iPhone kalian, jadi kita matikan saja yang tidak penting. Di sini ada apa aja teman-teman? Kita cari aja yang tidak penting. iCloud Drive kita matikan. Watch kita matikan. Terjemahan, rumah, podcast jarang kepake. Peta saya lebih pakai Google Map. Kemudian memo suara, kompas, kamera, FaceTime ini jarang kepake. Saya jujur ya jarang banget pakai aplikasi yang kayak gini. Catatan kita matikan aja teman-teman. Kalau dimatikan apakah catatannya berpengaruh? Kita cek. Tidak ya teman-teman ya, tidak berpengaruh. Pokoknya teman-teman atur sendiri ya teman-teman ya. Matikan yang tidak penting saja, oke? Cara yang ke-10, matikan iCloud driver dan cadangan iCloud di setting data seluler. Oke, kita buka, kembali ke data seluler, matikan iCloud driver. Tadi sepertinya saya sudah matikan ya, ada di bawah nih teman-teman. Ini saya sudah matikan
Ini hidup, kita matikan saja. Oke. Mantap, luar biasa. Cara yang ke-11, atur privasi sistem dan matikan layanan lokasi. Kita pergi ke pengaturan, habis itu kita pergi ke privasi nih. Boom. Kita matikan layanan lokasi. Nah, di sini terdapat layanan-layanan lokasi dari aplikasi-aplikasi di bawah ini. Apa maksud layanan lokasi, teman-teman? Layanan lokasi adalah ketika aplikasi kalian dibuka dan kalian izinkan layanan lokasi itu masuk, maka tandanya Anda mengizinkan mengirim data Anda saat itu. Misalnya kalian membuka Shopee, maka Shopee akan membaca kalian berada di dekat mana. Barangkali berada di dekat toko kelontong Bu Mega. Bisa jadi ya, dia akan membaca. Atau berada di dekat pantai, itu akan terus membaca. Sebaiknya kita matikan aplikasi-aplikasi yang tidak perlu melacak lokasi kita. Kalau GoFood, Gojek itu perlu, teman-teman, jadi nggak apa-apa kita hidupkan. Kamera tidak penting ya, jangan pernah. Habis itu apalagi? App Store, jangan pernah. Apple Store, jangan pernah. Kita matikan aja. Chrome penting nggak, teman-teman? Penting ya. Google Map juga penting. Kemudian peta, saya pakainya Google Maps, jadi saya nggak pernah ngelacak. Untuk Chrome juga saya matikan. Untuk Shopee, penting nggak, teman-teman? Penting ketika kalian mencari makanan, itu biarkan dia mengakses lokasi kita ya. Nanti mencarikan makanan yang terdekat. Siri, saya tidak hidupkan. Telegram juga tidak saya hidupkan. YouTube, nggak apa-apa saya hidupkan. Nah, itulah cara yang ke-11. Cara yang ke-12, atur tombol menu di layanan sistem pada pengaturan privasi. Kita sudah berada di pengaturan privasi, teman-teman. Dan di sini ada layanan sistem. Tuh, paling bawah. Makanya tadi saya ngomong, kalian gunakan bahasa Indonesia ya. Kalau kalian bingung. Oke, kita klik aja layanan sistem. Di sini banyak banget menu-menu yang perlu kalian matikan. Yang pertama, bagikan lokasi saya. Kita matikan aja. Cari jaringan seluler, matikan. HomeKit, matikan. Identitas penjual Apple Pie, matikan. Jarak dan kalibrasi gerakan, matikan. Jaringan nirkabel, matikan. Kompas matikan. Manajemen perangkat, matikan. Nah, mengatur zona waktu ini sangat penting kalau kalian sedang traveling kemana. Ini penting, teman-teman. Jadi setiap kita berada di Turki nanti otomatis waktunya akan berubah. Tapi kita matikan aja karena kita nggak kemana-mana ya. Kemudian peringatan berbasis lokasi, saran berbasis lokasi. Nah, ini yang paling bawah matikan aja semua, teman-teman. Matikan. Dijamin ya, teman-teman ya. Baterai iPhone kalian akan sangat-sangat sehat walafiat. Ya, kita kembali lagi ke cara yang ke-13, matikan fitur Siri jika jarang dipakai. Nah, kembali ke pengaturan. Boom. Nah, kita cari Siri dan matikan fiturnya aja. Kita matikan Hey Siri, kita matikan ini tombol sampingnya, kita matikan tampilan dicari tahu, tampilkan spotlight, izinkan pemberitahuan kita matikan. Karena saya merasa Siri ini tidak terlalu penting. Siri itu apa, teman-teman? Kayak Oke Google ya, Oke Google, tapi ini dia pakai Hey Siri. Tapi sebagian orang ini sangat penting untuk ketika perjalanan jauh. Ini penting banget. Dia seperti Oke Google kalau untuk perjalanan, misalnya kita susah lagi ngendarain kan, mau ngetik gak bisa, silahkan Sirinya kalian hidupin. Tinggal ngomong, suruh nyetel musik atau suruh buka aplikasi apa, dia bisa, teman-teman. Cara yang ke-14, matikan download otomatis di pengaturan App Store. Oke. Kita kembali ke pengaturan App Store, ini klik aja. Kita matikan download otomatis. Pengunduhan otomatis kita matikan. Ini tadi punya saya udah mati. Kita matikan aja, teman-teman, kalau belum dimatikan. Ya. Matikan pembaruan aplikasi, penting juga ya, teman-teman. Jadi nggak usah dimatikan. Penilaian dan ulasan aplikasi, matikan saja karena nanti muncul notifikasi, ayo ulasan nih gitu ya. Pemutaran video otomatis, matikan saja ya, teman-teman. Pokoknya ini pengunduhan otomatis sudah mati. Dan ini juga menghemat baterai kalian ya. Mantap.
Oke, selanjutnya settingan ke-15 manajemen fitur gerakan atau dalam bahasa Inggris motion yang ada di menu aksesibilitas. Nah, ini udah ketemu nih. Kita klik aja. Ini kan di pengaturan, terus aksesibilitas klik. Nah, di sini ada gerakan. Disinilah kita harus manajemen, teman-teman. Apabila kurangi gerakan, maka efek kembalinya langsung tuh. Jadi tidak ada motion atau gerakan. Tapi kalau kita matikan, kurangi gerakan, ketika kita kembali tuh, jadi ada kayak efek smooth gitu ya. Tuh. Tuh. Jika ini dihidupkan maka berpengaruh untuk baterai teman-teman. Karena dia langsung wush-wush gitu. Hanya saja saya nggak nyaman teman-teman. Makanya saya lebih baik matikan saja. Karena nggak iPhone kalau efeknya nggak seperti ini. Justru iPhone itu nikmatnya memang, nah kayak gini loh teman-teman. Keren ya. Itu dia. Tapi silakan teman-teman matikan kalau ingin hemat baterai. Settingan yang ke-16, matikan iDrop di pengaturan umum. Di sini kita sudah ke aksesibilitas, kita kembali lagi ke pengaturan. Habis itu pergi ke pengaturan umum. Di sini ada iDrop, kita matikan teman-teman. Matikan, penerimaan mati. iDrop itu apa? Ketika kita ingin mengirim data atau sebuah file, suatu file ke iPhone lain, kita membutuhkan iDrop. Tapi jika tidak digunakan, sebaiknya kita matikan saja. Biarkan dia istirahat ya, tidak bekerja di iPhone kita yang itu aja jarang dipakai. Gitu teman-teman. Oke, kita kembali ke pengaturan lagi. Settingan yang ke-17, matikan handoff dan AirPlay di iPhone. Kembali lagi guys, ini ada di pengaturan umum. Kemudian di sini ada AirPlay and handoff, kita matikan saja ya. Karena kita jarang menggunakan atau menyalurkan ke TV, ke monitor, jadi kita matikan saja. Kita matikan saja. Ini juga bisa menghemat daya baterai dan kesehatan baterai kalian. Settingan yang ke-18, matikan mode getar. Oke, kita kembali ke pengaturan. Mode getar letaknya ada di bunyi dan haptik. Habis itu di sini kan bergetar saat berdering, kita matikan saja. Bergetar saat hening kita matikan saja, karena getaran ini juga bisa mengurangi daya baterai iPhone kalian. Jadi sebaiknya kita matikan saja, cukup berbunyi aja ya, kuning-kuning gitu aja udah cukup ya teman-teman, udah cukup jelas. Kita kembali ke pengaturan. Settingan yang ke-19, atur notifikasi yang muncul di layar utama dan lock screen. Kita harus mengatur notifikasi yang akan muncul di lock screen atau home screen kita yang utama. Caranya kita pergi ke pemberitahuan. Habis itu kita atur notifikasi satu-satu. Misalnya Shopee ini kan sering banyak notifikasi, kita pingin matikan saja. Atau enggak pingin di layar kunci jangan, tapi di spanduk iya, di pusat pemberitahuan jangan. Itu enggak masalah ya teman-teman. Atau lebih efisien lagi jika teman-teman jadwalin saja. Nih, notifikasi-notifikasi yang penting itu kalian jangan dijadwalin, tapi notifikasi-notifikasi dari aplikasi yang tidak penting kalian jadwalin, misalnya di setiap jam 12 malam sampai jam 1 malam. Nah, jadi di setiap jam 12 itu nanti akan numpuk tuh notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang tidak penting ya teman-teman. Kita bisa jadwalin di sini. Pokoknya manajemen notifikasi. Settingan yang nomor 20 yaitu mengatur durasi layar iPhone, kapan harus mati dan kapan harus redup. Teman-teman, kalau saya sendiri untuk durasi kapan layar iPhone ini mati, saya atur di pengaturan tampilan dan kecerahan. Habis itu kunci otomatis saya setting tidak pernah, karena saya itu bisa bebas kapan aja saya akan matikan, kapan saja saya akan menghidupkan. Yang penting jangan sampai lupa, setelah digunakan kalian langsung matikan gini tuh. Ketika sudah mau dipakai, baru kalian hidupkan lagi. Enak teman-teman. Jangan kalian harus 30 detik. Apa fungsinya kalian menggunakan iPhone jika tidak bahagia? Baru 30 detik, aduh udah mati lagi. 1 menit, 2 menit udah mati lagi. Mendingan kita jangan pernah, tapi kita jangan pernah lupa juga untuk selalu menonaktifkan atau mengunci layar jika sudah tidak dipakai. Itu saya pakai kayak gitu teman-teman. Settingan yang ke-21, jangan gunakan iPhone saat daya kurang 10-5%. Mungkin kalian sedang ada di jalan atau ada di bandara, tidak ada stop kontak. Sebaiknya teman-teman jangan gunakan ketika daya baterainya tinggal 10%.
itu akan bekerja lebih keras lagi, apalagi sampai ngedrop. Ini juga akan mengurangi kesehatan daya baterai iPhone kalian. Sebaiknya udah matikan saja, kita simpan. Kalau memang ada chat kita baca, balas secepatnya, habis itu tutup lagi. Bila perlu kasih mode pesawat, jadi tidak ada yang ngechat. Itu aja teman-teman. Cara yang berikutnya, yang ke-22, mengatur widget agar lebih disederhanakan. Ini punya saya sudah cukup sederhana ya. Tidak ada widget cuaca, hanya kalender gitu ya. Caranya gimana? Kalian tekan lama. Tuh, habis tekan lama, kalian tambahin plus. Kalau butuh widget yang sederhana, kalian cari aja kalender atau apa. Kalau yang tidak kalian butuhkan, kalian buang aja teman-teman. Karena widget, cuaca, atau saham yang dia memakan daya baterai itu sangat-sangat merusak kesehatan baterai iPhone kalian. Sebaiknya buang-buang aja yang sederhana aja ya, nggak usah yang neko-neko ya teman-teman ya. Mantap. Selanjutnya, settingan yang ke-23, sebaiknya kalian jangan tutup multitasking yang seperti ini nih. Ini sebenarnya kalau kalian tutup gini-gini misalnya, ketika kita membuka aplikasi baru lagi, dia akan bekerja lagi untuk membuka. Tapi kalau kalian tidak tutup, misalnya kalian membuka YouTube gitu ya, kalian seperti ini nih, terus kalian buka lagi, dia otomatis sudah membuka, tidak perlu bekerja lagi ya teman-teman ya. Tuh, dia otomatis sudah membuka. Jadi kalian sebaiknya jangan tutup multitasking seperti ini contohnya, atau seperti ini. Biarin aja ya, multitaskingnya biarin aja, di situ banyak. Oke teman-teman. Settingan yang ke-24, lakukan update software saat baterai berada di atas 100%. Misalnya di sini ada update software ya teman-teman ya. Kalian jangan diupdate ya sampai benar-benar daya baterainya berada di 100% atau minimal 90 atau 80 ya teman-teman ya. Settingan yang ke-25, aktifkan mode low atau daya baterai rendah saat baterai sudah mencapai 40 atau 30%. Ya teman-teman, kita bisa mengaktifkan atau menjadwalkan baterai kita nih, ini kan di sini daya rendah nih. Kita bisa aktifkan saja sebenarnya, tapi ini mengganggu ketika masih banyak. Tapi kenapa harus daya rendah diaktifkan? Mendingan kita jadwalin aja ya teman-teman ya. Ini kan daya baterainya cukup memakan banyak nih, terutama YouTube pengaturan, karena saya sering membuka pengaturan jadi banyak memakan daya pengaturannya. Kita matikan aja, lebih baik kita jadwalkan saja kalau sudah mencapai 30% atau 20%. Caranya gimana menjadwalkan? Kita ke pencarian aja. Kita cari shortcut atau dalam bahasa Indonesianya pintasan. Setelah itu kita ke automasi. Automasi ini kayak menjadwalkan otomatis ya. Habis itu buat automasi pribadi. Nah, di sini ada banyak pilihan automasi pribadi. Kita klik yang level baterai. Tuh, misalnya level baterai di bawah 50. Level baterai di bawah 50, atau kita geser ke sini. Tuh, teman-teman. Bisa digeser-geser ya. Level baterai di bawah 20 berikutnya. Maka tindakannya apa? Kita tindakannya baterai low gitu ya. Atur mode daya rendah. Nah, ini tindakannya teman-teman. Habis itu kita ke berikutnya. Tanyakan sebelum menjalankan, langsung aja. Jadi jangan tanya, langsung aja kalau di bawah 20. Suruh aja langsung mode dayanya rendah. Selesai. Itu kalau di bawah 20%. Boom. Udah, kita tidak perlu lagi pusing-pusing mengaktifkan mode daya rendah teman-teman. Ini cara yang ke-25 cukup penting ya teman-teman, agar kesehatan HP kita lebih lama dan tidak cepat turun. Cara yang ke-26, gunakan kualitas charger yang bagus, minimal bersertifikat MFI. MFI kepanjangan dari Made of iPhone. Jadi yang dia udah dapatkan sertifikat ini loh, bukan merek iPhone tapi sudah dapat sertifikat iPhone. Nah, seperti itu. Saya sendiri menggunakan charger yang original teman-teman, bisa kalian beli di harga 300 atau 400 ribu ya teman-teman. Settingan yang ke-27, isi daya iPhone saat sedang tidak panas. Jadi misalnya ini panas nih, jangan langsung diisi daya, tapi nunggu aja dingin. Kalian taruh kulkas atau mana kayak ya, jangan taruh kulkas guys ya, just kidding ya. Pokoknya nunggu aja dingin, baru kalian charger atau kalian isi daya ya teman-teman, mantep. Cara yang ke-28, ini di luar operasi sistem ya. Jadi yang 28 yang tadi itu di luar operasi sistem, teknis kalian mengisi baterai.
Jangan gunakan saat diisi daya atau di charger. Kecuali yang ringan-ringan kayak lihat ngintip nih ada WA dari siapa nih, kita intip. Nah, ini nggak apa-apa. Atau kita intipnya ada email. Jangan dipakai untuk nonton, jangan dipakai untuk ngegame, jangan dipakai untuk sembarang kalir yang berat-berat ya guys ya. Ini jangan ya, sebaiknya jangan ya. Karena percuma dong kalian ngisi, tapi kalian sambil menggunakan malah justru panas. Daya baterainya semakin jelek, rusak. Wah, itu jangan guys pokoknya. Sebaiknya kalian punya 2 HP deh ya, yang satu Android, yang satu iPhone. Ketika dicas maka kalian mainin Androidnya. Itu sih saran saya guys ya. Cara yang ke-29, charger baterai saat benar-benar habis. Misalnya ada peringatan 10% atau 5% baru dicas. Ini masih 70% misalnya. Sudah kalian cas, jangan ya, jangan. Oke? Paham? Cara yang ke-30, cabut isi daya baterai iPhone saat sudah benar-benar penuh. Udah 100%, baru kita cabut ya teman-teman. Jangan cabut isi. Kita tinggal, wah ini 70%. Yaudahlah, kita isi aja. Biar apa? Ya, biar nanti pas pulang pergi udah penuh. Jangan ya teman-teman ya. Jangan lakukan itu. Itu kebiasaan yang tidak bagus. Yang terakhir, ke-31, jangan mengisi daya di mobil atau power bank. Karena daya mobil dan power bank itu tidak stabil teman-teman ya. Jadi sebaiknya teman-teman jangan ngisi daya di situ ya. Oke? Dari sini aja udah jelas. Teman-teman lakuin aja, udah praktekin cara-cara yang tadi Mimin kasih. Dijamin ya teman-teman, 6 bulan itu nggak turun dayanya. Pasti bakal awet, tahan lama pokoknya teman-teman ya. Itu aja teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan like channel ini karena channel ini membahas informasi yang langsung ke intinya tanpa basa-basi sehingga kuota kalian hemat. Bye.